Shalom, Amang Inang yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Kami berharap semua Amang Inang lansia dalam keadaan sehat dan tetap memuji Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Marede Mahita sian buku Ede nomor 125 ayat sada. Marlas Niroha. Martangi yang Mahita. Ale Tuhan debata namar habangsa di Banua Gicang, moliate ma di pasat rohanami tuho, siala di lekodo pe Tuhan, hai pason, dohot partikian na leheton, laho memuji pasangapon guarmu, marhite PHD lansia. Tuhan romaho, pasu-pasu mahamis aluhutna, asa makorhon las niroha situtu ngulunami on di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Di hamuna amanami nanami na hinahlongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus tatangihon mahatan debata ima sian buku panurang Yesaya 25 ayat sada 110 hujahama di bagasan bahasa Indonesia. Tatangihon ma. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, Semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tubuh-tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sebab sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka.
kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian bunyinya. Shalom Amang Inang yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Tentunya setiap orang yang percaya kepada Tuhan berharap hidupnya akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Oleh karena itu mereka berupaya bagaimana agar cita-citanya itu dapat tercapai kelak. Bukan hanya berdoa saja, tetapi melakukan apa yang diharapkan. Bukan hanya bekerja keras, tetapi berdoa dengan mengimani bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Namun sering terjadi sudah berdoa dan bekerja keras, kenyataannya masih belum terjadi apa yang diharapkan. Mengapa demikian, saudaraku? Apa ada yang salah dengan doa dan bekerja keras itu? Bisa terjadi timbullah keraguan dalam diri seseorang yang percaya itu. Akankah Tuhan mendengarkan doaku? Mereka mulai mencari alternatif yang lainnya. Misalnya, mereka pergi menyembah ilah-ilah lainnya. Bisa terjadi juga semangat mereka kendor untuk bekerja keras. Mereka berpikir percuma bekerja keras, toh hasilnya pun begini saja, tidak sesuai yang diharapkan. Jadi mereka malas untuk bekerja, tidak punya lagi kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya. Bisa terjadi di antara mereka saling menyalahkan sesamanya. Menyalahkan keluarga, menyalahkan teman sekerjanya, bahkan sahabat-sahabatnya. Manusia memang cenderung mencari kambing hitam, bukan kotak hitam. Amang Inang yang kami kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua agar kita mengimani janji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Janji Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya, bahwa kehidupan masa depan akan memberikan pemulihan kehidupan yang total. Kita bisa lihat dalam teks ini, yang pertama, padang gurun, padang kering, dan padang belantara adalah suatu gambaran keadaan mereka sebelum dipulihkan. Sedangkan kesuburan di Libanon, Karmel, dan Saron adalah gambaran keadaan mereka setelah dipulihkan. Yang kedua, pemulihannya sangat amat drastis dan menyeluruh. Pemulihan meliputi fisik, yakni pemulihan atas kondisi tanah mereka. Berarti juga dalam pekerjaan mereka sebagai petani. Ada bahkan kesembuhan fisik atau jasmani. Orang buta dicelikkan, bisu dapat bersorak-sorai, lumpuh melompat seperti rusa. Alam yang indah dari gersang menjadi berumput hijau, kering menjadi kolam atau ada air. Di tempat serigala berbaring, di mana tempat ketakutan, di sana tumbuh tebu dan pandan menjadi lahan pertanian. Demikian juga jalan raya yang disebut Jalan Kudus, artinya bukan jalan raya umum, tetapi menunjuk kepada jalan untuk orang-orang suci, bukanlah orang-orang najis atau orang-orang berdosa. Pemulihan secara sosial yakni pulihnya keamanan mereka. Pemulihan secara spiritual di mana mereka dapat kembali beribadah di Bait Allah dengan penuh sukacita. Semua pemulihan ini adalah karena kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan umat yang dikasihinya. Yang ketiga, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion, ibu kota dari Yerusalem itu sendiri. Kegirangan dan sukacita memenuhi hati mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini kabar sukacita tentang pembebasan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Amang Inang lansia yang kami kasih dalam Kristus. Dari penjelasan nats ini maka dapat kita simpulkan bahwa Tuhan merancang hidup masa depan Amang Inang. Semua orang-orang yang percaya kepadanya. Rancangan Tuhan itu sudah digenapi
dengan Dia telah datang ke dunia ini, yakni Yesus Kristus, menyatakan dirinya sebagai juru selamat hidup orang yang percaya. Dialah penolong sejati, penghibur yang sejati, dan sumber kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Oleh karenanya, patutlah orang percaya bersuka cita dalam Tuhan. Itulah tema Minggu Letare pada minggu ini. Bagaimana sikap sebagai para lansia amang inang dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Pertama, semakinlah amang inang semua mempercayai Tuhan yang memelihara hidupmu terus menerus, walau banyak tentunya tantangan dan masalah-masalah hidup yang datang silih berganti. Namun dengan bertekun membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan mempraktekkan sehari-hari sebisa-bisanya, maka sukacita dalam Tuhan itu bisa dirasakan oleh amang inang semuanya. Dan demikian juga itu akan terpancar, akan berpengaruh di sekitar di mana amang inang tinggal. Sukacita dalam Tuhan di sini tidak samalah dengan sukacita di dunia ini yang diberikan oleh dunia ini. Sukacita dalam Tuhan tidaklah dapat dinilai, dibeli dengan apapun yang dimiliki oleh manusia, oleh seseorang, oleh amang inang. Dan sifatnya sukacita dalam Tuhan adalah konsisten, artinya tidak dipengaruhi oleh kondisi senang atau susah. Sedangkan sukacita di dunia sifatnya sementara, tidak abadi sifatnya. Harta benda, jabatan, naik pangkat, kesehatan adalah semua temporer, semua sementara. Itulah yang penting kita ingat, bahwa semua akan berlalu. Namun dengan sukacita dalam Tuhan yang tetap dalam hidup kita, itulah yang terus menerus kita datang menyembah Dia dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, mengaminkan janji Tuhan. Amang inang lansia yang saya kasihi, indahnya rancangan Tuhan dalam hidup orang percaya, dalam hidup amang inang semuanya, sejak dulu, sekarang, sampai masa yang akan datang. Dialah yang berperan aktif, turut campur tangan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya dalam kondisi apapun yang sedang dialaminya. Sekalipun usia amang inang tidak muda lagi, mungkin sudah lebih dari 60 tahun, bahkan 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih. Sekalipun tubuh amang inang sudah semakin menurun kesehatannya, tidak berdaya lagi, bahkan harus di tempat tidur, harus di kursi roda. Sekalipun persediaan keuangan amang inang semuanya semakin berkurang karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan, untuk berobat di sana sini. Sekalipun keluarga kurang memberi perhatian kepada amang inang, ingatlah, Tuhan tetap setia memenuhi janjinya kepada amang inang. Dia akan menolong, Dia setia untuk mengasihi amang. Kita bersyukur masih punya Tuhan yang amat sungguh baik kepada kita semuanya. Oleh karena itu, tetaplah kita bersukacita dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya. Tuhan pasti memelihara amang inang lansia. Percayalah, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang ingatkan kami senantiasa bahwa Engkau peduli terhadap kehidupan anak-anak-Mu. Dikala senang maupun susah, dikala sedih maupun senang, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami.
Biarlah firman ini Tuhan mengingatkan kami semua betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Secara khusus buat amang inang lansia yang dimana terus-menerus merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan semakin membuat mereka percaya kepadamu melalui nas ini. Pemulihan mereka akan terjadi Tuhan. Engkau jamah yang sakit agar mereka sembuh. Engkau jamah mereka yang lemah imannya agar mereka kuat imannya terus-menerus kepadamu. Engkau jamah mereka yang sedang letih lesu agar mereka kuat menghadapi kehidupan ini. Engkau jamah kehidupan ekonomi mereka. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan, pertolongan-Mu, pengasihan-Mu. Cukupkanlah kebutuhan mereka sehingga mereka bisa Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati hidup mereka, berkati seluruh peparan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah itu menambah sukacita bagi amang inang lansia di masa tuanya ini. Berkatilah seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita sian buku Ede nomor 522 ayat sada. Tapasa ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleun na denggan. Dot nasa ulibasa na mauli utus. Upasatami masyana nilehon mi tuhami plenami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa parhasyak kami pilianon. Patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutedahami godang ni selenlen mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangiang dat ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia ma guarmu. Saya Roma harajaunmu, saya saut malam meniruham di bonotongaon songon di bano kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ay hodona punah harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saliling nililingna. Amin. Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani bata ama dot parsauran itu di porbadia ma na mandongani hamu saluhutna. Amin. Songonima amang inang hamuna kalansia nami PHD lansia nau ta ulahon di bagasan sadarion didongani asni rohani Tuhanima hamuna saluhutna jala di pamalu mah aka namarsai margogo mah aka nagali. Shalom.